Hai Adika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas ThinkBook, bukan Think ini buku ya, emang bener ThinkBook. Tapi kita akan membahas laptop ThinkBook yang udah i3 tapi dia juga memiliki VGA dengan Radeon. Intel ketemu dengan Radeon. Sebenarnya kita udah ngebahas sekitar 2 kali ya untuk ThinkBook itu. Jadi yang pertama ada yang ThinkBook dengan Intel Thunderbolt 4 termurah. Ketika dulu kita bahas harganya itu masih sekitar 8 juta kalau nggak salah. Dan kalau kalian lihat sekarang di marketplace ThinkBook yang kita bahas itu harganya sekarang 11 juta. Gila ya, padahal kita nge-review atau ngebahas itu mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Dan kita juga ngebahas yang ThinkBook 14 G2 ARE yang pakai AMD. Itu harganya juga sekarang udah 10 juta ke atas. Yang kita bahas ini bisa dibilang ini adalah varian ThinkBook yang sekarang paling terjangkau lah di marketplace. Entah ketika video review ini selesai saya upload nanti apakah naik, tapi kalau memang naiknya menurut kalian nggak masuk akal, menurut saya sih mending nggak usah dibeli ya, cari referensi yang lain yang lebih masuk akal. Karena kalau i3 udah hampir 11 juta, menurut saya itu udah nggak masuk akal lah ya. Dan sekarang kita akan membahas yang varian i3 juga, cuman ThinkBook ini dia pakai yang generasi ke-10. Cuman kalau secara performa dia lebih powerful ketimbang yang i3 generasi 11 kemarin. Loh, kok bisa seperti itu? Karena ya di bagian belakangnya nih kalau kalian lihat dia sudah memiliki stiker Radeon. Jadi dia menggunakan Radeon 630 2GB. Jadi buat kalian yang butuh performa GPU, Radeon 630-nya ini bisa membantu si Intel Core i3 generasi ke-10-nya. Sebenarnya untuk ThinkBook ini banyak banget SKU-nya. Jadi ada yang spesifikasinya sama Intel dengan Radeon tapi dia pakai TN. Jadi ada yang pakai Intel generasi ke-10 tanpa Radeon. Kita itu dibikin pusing gitu kalau misalkan kita lihat SKU-nya. Cara gampangnya untuk melihat semua spek sheet Lenovo, kalian tinggal kopas aja part number-nya. Jadi part number itu biasanya ada di box-nya atau kalau enggak biasanya kalian bisa langsung tanya aja ke penjualnya part number-nya berapa sih. Setelah kalian udah dapat part number-nya, kalian masuk aja ke website yang namanya PSREF Lenovo. Ya seperti ini saya contohkan langsung aja. Jadi PSREF Lenovo terus kalian ketikkan part number-nya, nanti akan muncul ThinkBook 14.2 IEL. Kalau yang generasi ke-11 itu namanya ITL ya. Jangan ditambahi huruf apapun di sini tapi ITL. Gak usah ditambah-tambahin ya, nanti saya kena dolar kuning. Dan di sini kita langsung bisa lihat spesifikasinya secara detail, baik untuk storage supportnya, tapi nanti kita akan bongkar juga. Jadi untuk yang kita bahas ini dia pakai Intel Core i3 generasi ke-10, 105G1, 2 core 4 thread dengan bus clocknya 3,4 GHz, L3 case-nya 4 MB. Jadi di sini udah lengkap banget. Terus untuk grafiknya dia pakai AMD Radeon 630 2GB GDDR5 dan untuk memori RAM-nya 18GB SODIMM DDR4 1x8. Jadi kalau kalian lihat 1x8 berarti dia satu slot aja. Bisa di-upgrade berarti harus diganti ke kapasitas yang lebih besar. Karena kalau kita lihat di sini ya up to 32GB RDDR4. Ya up to 32GB sih. Cuman kan kita harus beli RAM yang 32GB satu keping. Itu susah banget di kondisi yang sekarang. Terus kalau kita lihat di sini untuk storage-nya juga bisa di-upgrade sampai 2TB untuk hard disk-nya. Cuman untuk membuktikan PSREF ini yang sebenarnya udah pasti bener tapi biar kalian lebih percaya gitu ya, kita bongkar aja ThinkBook 14.2 IEL kali ini ya. IEL bukan yang ITL. ITL itu generasi ke-11 dan jangan ditambahi lagi. Sekali lagi ya, kalau kalian nambahi, wow itu bakalan banyak orang Jawa yang marah-marah. Kalau secara desain kita nggak usah bahas terlalu banyak lah ya. Ya ThinkBook ya kayak gini hampir di semua SKU baik yang ARE, yang IEL ataupun yang ITL. Jadi logo Lenovo-nya ada di sini kecil terus sebagai penanda kalau ini varian ThinkBook dikasih lah di sini tulisan ThinkBook. Untuk warnanya nggak seperti ThinkPad yang hitam polos pekat. Ini warnanya dinamakan Lenovo dengan mineral grey. Jadi warna-warna yang memang elegan dan ThinkBook itu menurut saya walaupun desainnya sama aja semuanya, cuman kalau secara build quality dia udah solid banget, gak ada area yang bener-bener gak ada kopongnya sama sekali gitu ya, bener-bener padat, solid dan dia juga sudah memiliki standar militer 810G yang udah dites beberapa tes, diantaranya itu ada tes kelembapan, tes temperatur, tes drop test, tes kemandulan, tes santet, tes apapun udah ada di ThinkBook ini. Untuk bobotnya walaupun dia sudah pakai aluminium standar militer juga, bobotnya juga lumayan ringan dengan 1,5 kg dan ketebalannya sekitar 1,79 cm.
ngomongin ketebalan, sekalian aja langsung kita bahas untuk port-portnya karena agak beda dengan yang versi ITL kemarin ya, agak unik ini. Jadi di bagian pojok kanannya sini ada input power, ada Type A, ada full size SD card, dan di sini saya kira adalah SIM tray ya. Ternyata dia adalah port Type A. Jadi ada port Type A tambahan di sini dan ini sudah ada dongle Bluetooth mouse wireless saya. Jadi buat kalian yang mungkin simpen dongle pakai port yang ini aja biar dongle-nya agak gampang hilang. Terus di bagian kiri di sini ada input LAN, terus juga ada HDMI, ada Type A lagi, ada 2 buah USB-C. Dan sayangnya di ThinkBook yang IEL yang pakai Radeon 630 ini untuk Type-C-nya nggak ada, di antara dua ini nggak ada yang support dengan Intel Thunderbolt. Generasi ke-10 kalau yang ITL kemarin kan support Thunderbolt 4 ya. Kalau ini seharusnya kasih Thunderbolt 3 nggak apa-apa lah. Cuman entah kenapa di seri yang ini nggak dikasih Thunderbolt. Terus di sini ada audio jack dan beberapa lampu untuk indikator. Dan sekarang langsung kita coba apakah di SKU yang ini bisa dibuka dengan satu tangan. Nggak bisa ya, nggak bisa di sini. Dan saya juga heran sebenarnya kenapa kok Radeonnya stikernya ada ditaruh di bagian belakang. Biasanya itu ada ditaruh di sini, tapi untuk Windows dan Radeonnya ada di bagian belakang. Mungkin dia lagi ngambek sama Intelnya ya, mungkin. Jadi karena mungkin suasananya masih panas, jadi sama Lenovo logo Intelnya dan Radeonnya dipisah. Terus selain stiker yang terpisah dengan Radeonnya ini di bagian area keyboardnya ini masih sama dengan ThinkBook yang lain. Jadi untuk caps locknya ada indikator juga untuk keyboardnya. Kalau misalkan caps locknya nyala, dia akan nyala titik kecil ini. Terus tombol powernya juga memisah dengan keyboard yang juga jadi fingerprint. Dan tombol arrow-nya juga masih sama. Yang ini sering saya komplain kenapa yang dua ini kok terlalu kecil dan terlalu mepet. Ya semoga kedepannya bisa dibikin agak kesini nih. Nah agak lebih dikit biar arrow-nya ini pas gitu untuk tangan saya. Tapi selain itu kalau misalkan kalian udah ngetik di keyboardnya Lenovo ini, terus kalian touchpad-nya ini benar-benar feel input device-nya ini tactile dan enak banget. Umpan baliknya itu kerasa gitu. Ininya gampangnya gini deh, kalau misalkan kalian belum pernah ngetik di keyboardnya ThinkBook, terus kalian ngetik di ThinkBook dan kalian ngetik di keyboard lain yang bukan ThinkBook, itu rasanya kayak apa ya jelasnya itu ibaratnya kayak kalian habis naik mobil buatan Eropa terus kalian naik mobil buatan Blitar gitu ya. Itu rasanya kayak ya kalian nggak mau balik ke mobil buatan Blitar. Tom Blitar omamu nggak mobil? Iya. Mobil apa? Akhirnya sepele. Terus kalau untuk kameranya sama dengan ThinkBook yang kemarin, jadi nggak usah kita bahas banyak-banyak, 720p 30 fps dan dia juga memiliki double privacy shutter ya. Kenapa saya bilang double? Jadi kalau misalkan kita tekan Fn plus F8 atau F8 aja ya, F8 aja ternyata nggak pakai Fn, dia langsung mati secara mekanikal. Dan kalau misalkan kita nyalakan, terus kita bisa pakai yang di atas webcamnya ini. Nah seperti ini. Dia akan juga mati secara mekanikal. Jadi entah ini menurut kalian mubazir atau gimana. Cuman yang jelas dia memiliki double privacy shutter untuk kamera. Oke, jadi nggak usah lama-lama lah ya. Karena kita udah bahas ThinkBook ini 2 kali. Di versi yang Intel generasi ke-11 dan Ryzen 5 4500U. Jadi mungkin buat kalian yang pengen tahu lebih detail fiturnya, nanti di link deskripsi akan saya kasih videonya. Sebenarnya fitur-fiturnya sama seperti security firmware TPM 2.0 itu juga ada. Dan sekarang langsung aja kita tes untuk performanya. Apakah dengan Intel Core i3 generasi ke-10 Radeon 630-nya ini performanya bisa kenceng. Dan pasti kalian juga penasaran apakah dia bisa digunakan untuk gaming. Karena kayaknya menarik ya, ThinkBook ini laptop kantoran, laptop bisnis. Dan kalau misalkan kita bosen bisa kita gunakan untuk gaming. Pertama, seperti biasa kita tes di Cinebench R15 dan hasilnya untuk multicore-nya ya standarnya Intel generasi ke-10 dengan skor 366 dan ini stabilnya ya di kisaran 366 sampai 390, nggak pernah menyentuh 400. Dan untuk single core-nya dia lumayan kencang, untuk single core ada di 150 poin. Terus di skenario kedua kita coba untuk laptopnya tidak dicas, terus power window-nya juga ada di balance dan hasilnya juga ada penurunan performa. Kalau misalkan tadi skor tertingginya itu 390-an, sekarang multicore nya ada di 231. Terus karena Lenovo ini tidak ngeklaim berapa tingkat sRGB-nya, kalau nggak ada diklaim berarti ya seperti biasa berarti nggak 100%. Dan hasilnya memang dia hanya ada di sekitar 62% sRGB untuk panel IPS anti glare 250 nits-nya. Lanjut ke tes editing, Adobe Premiere Pro dengan template-nya Mas Anjas, template yang memang biasanya kita gunakan untuk rendering benchmark, kita export ke Full HD. Hasilnya dia nggak terlalu cepat juga dengan durasi waktu 6 menit 10 detik. Terus di Blender dengan template BMW, ya karena memang
ini spesifikasinya bukan untuk ngerender 3D ya. Jadi untuk durasinya lama banget, sekitar 17 menit 48 detik, dan untuk GPU rendernya lebih lama lagi, 20 menit 36 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba game casual dulu, yaitu Dota resolusi Full HD dan ada di best looking rata kanan. Dan hasilnya di settingan ini masih bisa stabil di kisaran 60 fps, suhunya pun juga relatif dingin, ada di range antara 80 derajat Celcius baik di GPU ataupun CPU-nya. Dan lanjut ke game casual yang lain tapi kompetitif, yaitu Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya juga ada di high, dan hasilnya untuk average FPS-nya bisa di atas 60. Kadang kalau misalkan nggak tembak-tembakan malah bisa di atas 80 FPS. Untuk suhunya relatif dingin di game Valorant ketimbang di game Dota tadi. Lanjut ke game yang agak berat, yaitu Genshin Impact dengan resolusinya Full HD dan grafik quality-nya kita defaultkan di low. Dan hasilnya di game Genshin Impact ini masih cukup sangat playable untuk dimainkan dengan average di atas 40 fps di scene di luar domain dan juga ketika framenya padat lagi perang sama monster. Untuk suhunya di Genshin Impact ini CPU-nya naik menjadi sekitar 86 derajat Celcius, GPU-nya ada di kisaran 83 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari ThinkBook 14 IIL. Ingat ya, yang generasi ke-10 plus Radeon 630 itu IIL. Kalau yang ITL itu generasi ke-11 yang kita bahas kemarin dengan Intel Thunderbolt 4 termurah. Cuman kalau yang kita bahas kemarin itu ITL itu dia nggak memiliki Office 2019. Nah yang IIL ini dia memiliki Office 2019. Ya memang digitukan kayaknya sama Lenovo ya. Jadi SKU yang ini diberi kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi kita disuruh milih gitu. Dan untuk harganya terakhir saya lihat ini harganya sekitar 10.299 atau sekitar 10,3 juta. Menurut saya sih masih terlalu mahal sebenarnya untuk sebuah i3 dengan Radeon 630. Cuman karena memang dia kelasnya udah dimasukkan di ThinkBook, kalau dibilang mahal enggak juga sih ya. Ya standarnya ThinkBook lah. Tapi kalau misalkan harganya di bawah 9 juta, bukan di bawah 9 juta ya, di bawah 10 juta dengan sekitar 9,5 sampai 9,7, menurut saya akan lebih oke sih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nick STBD and see you on the next video. Bye bye.